Halo semuanya, nama saya Raffles dari kelas 10 Bahasa. Dan hari ini saya akan memberitahu cara-cara membuat simpul dasar pramuka. Yang pertama, simpul jangkar. Pertama kita buat dua kacamata seperti ini. Ya, seperti ini ya. Seperti ini. Lalu kita gabungkan seperti ini. Dan kita tarik ke bawah seperti ini. Dan jadilah simpul jangkar. Lalu yang kedua adalah simpul pangkal. Pertama kita ambil tali dan taruh di sebuah bidang seperti ini. Dan setelah itu tarik, angkat ke atas seperti ini. Dan masukkan ke dalam sini. Dan jadilah simpul pangkal. Dan berikutnya adalah simpul hidup. Simpul hidup, cara melakukannya seperti ini. Pertama kita silangkan ujung tali seperti ini. Lalu kita tarik ujung tali ke dalam lubangnya. Dan jadilah simpul hidup. Selanjutnya simpul anyam. Pertama kita siapkan ujung tali seperti ini. Lalu kita taruh ujung tali satunya seperti ini. Masukkan di sini. Putar dan masukkan ke lubang yang ini. Tarik dan menjadi simpul anyam. Yang terakhir adalah simpul kembar. Pertama kita siapkan dua buah tali. Lalu kita talikan satu di sini. Seperti ini. Dan kita talikan satu lagi seperti ini. Dan jadilah simpul kembar. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Gracie Verteofilia dari kelas 10 MIPA 1. Di video kali ini, saya akan mempraktekkan cara membuat berbagai jenis simpul. Yang pertama adalah simpul pangkal. Simpul pangkal memiliki fungsi sebagai permulaan ikatan dalam mengikat tali pada tongkat atau tiang. Yang kedua adalah simpul jangkar. Simpul jangkar memiliki fungsi untuk membuat tanduk darurat atau dapat juga digunakan untuk mengikat timba. Yang ketiga adalah simpul mati. Simpul mati memiliki fungsi untuk menyambung dua utas tali yang sama besarnya dan tidak licin. Yang keempat adalah simpul hidup. Simpul hidup memiliki fungsi untuk mengikat suatu benda dengan kuat, tapi tidak akan sulit untuk melepaskannya. Yang kelima adalah simpul kembar. Simpul kembar memiliki fungsi untuk menyambungkan dua utas tali yang sama besarnya dan bisa digunakan baik dalam keadaan basah atau licin. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Gracie Sakarbiautan dari 10 MIPA 2 absen nomor 11. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat simpul. Yang pertama ada simpul pangkal. Yang kedua ada simpul jangkar. Ketiga ada simpul hidup.
Yang keempat ada simpul mati. Dan yang terakhir ada simpul kembar. Sekian, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Melin Jasin Valencia. Saya dari kelas X MIPA 3 dan dalam video ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat 5 simpul serta menjelaskan masing-masing kegunaan dari simpul tersebut. Yang pertama ada simpul jangkar. Simpul ini memiliki kegunaan untuk mengikatkan tali pada benda yang bentuknya ring atau cincin. Biasanya simpul ini digunakan pada pasa atau ember. Yang kedua ada simpul pangkal yang memiliki kegunaan untuk memulai satu ikatan yang biasanya digunakan untuk mendirikan tenda, tandu, atau mengikatkan tali pada tongkat. Yang ketiga ada simpul hidup. Simpul ini berguna untuk mengikat suatu benda dengan kuat namun mudah untuk dilepas. Biasanya simpul ini digunakan untuk mengikat hewan. Yang keempat adalah simpul mati. Simpul ini berguna untuk menyambung dua buah tali yang sama besarnya dalam keadaan yang kering. Dan yang terakhir adalah simpul kembar. Simpul ini juga memiliki kegunaan untuk menyambung dua buah tali yang sama besarnya, namun dalam keadaan yang basah atau licin. Sekian video dari saya, terima kasih. Yang pertama adalah simpul jangkar. Caranya, pertama siapkan tali seperti ini. Yang kedua, kita buat lingkaran yang di sebelah kanan seperti ini. Yang kiri sama, buat lingkaran seperti ini juga. Lalu kita sambungkan seperti ini. Habis itu masukkan di lubangnya ini objeknya. Nah, objeknya ini kita bisa pakai tongkat, pakai paku bisa, dan aku ini pakai tanganku sendiri. Nah, ini tinggal kita masukkan aja seperti ini, terus kita kencangkan dan tarik ujungnya, dan jadi deh simpul jangkarnya. Nah, simpul jangkar ini fungsinya untuk mengikat ember atau timba, dan juga untuk membuat tanduk darurat. Yang kedua adalah simpul pangkal. Caranya, yang pertama kita siapkan tali dulu, lalu kita bikin dua lingkaran, yang satu ke depan seperti ini, dan satunya lagi ke belakang. Kalau mau sebaliknya juga bisa, sama saja. Lalu yang kedua, yang lingkaran di sebelah kanan ini kita taruh di bagian bawah dan bentuknya seperti ini ya. Seperti ini, di bawahnya lingkarannya bagian kiri. Lalu kita masukkan objek. Nah, objeknya ini kita bisa pakai tali atau bisa pakai tongkat atau enggak ya kayu, paku, dan lainnya. Kalau aku pakai tanganku sendiri. Lalu kita masukkan seperti ini, terus kita tarik dan kencangkan. Dan hasilnya seperti ini. Jadi fungsi simpul pangkal ini untuk mengikat tali pada kayu, tiang, pada tongkat, pohon, dan lainnya. Yang ketiga, simpul hidup. Caranya, yang pertama siapkan tali seperti ini, lalu
kita buat lingkaran seperti ini. Habis itu kita bikin seperti ini, gak usah besar-besar, dan lalu dimasukkan, dan jangan lupa talinya yang belakang ini dipegang supaya tidak lepas. Habis itu kita tarik dan kencangkan, dan jadinya seperti ini. Nah, ini simpul hidup. Fungsinya simpul hidup ini untuk mengikat benda dengan kuat supaya benda yang diikat itu tidak susah untuk dilepas, dan juga ini untuk mengikat hewan, tiang, dan lainnya. Yang keempat adalah simpul anyam. Caranya ini kita menggunakan 2 tali. Cara yang pertama kita menggunakan tali yang pertama, yaitu bentuk talinya seperti ini. Habis itu kita pakai tali keduanya dengan ujung talinya kita masukkan dari sini. Habis itu kita masukkan habis itu kita lakukan seperti ini, gak dimasukkan. Habis itu kita siapkan longgarin tali yang keduanya ini, terus ujung talinya dimasukkan ke tali yang sudah dilonggarkan ini, tali keduanya, terus kita tarik dan jadilah simpul anyam seperti ini. Fungsi dari simpul anyam ini adalah menggabungkan 2 utas tali yang besarnya tidak sama. Yang kelima adalah simpul kembar. Yang pertama kita siapkan 2 tali seperti itu dengan tali pertama dan tali kedua, lalu dibentuk seperti itu. Habis itu tali yang pertama kita masukkan buat seperti itu maksudnya, lalu dikendorkan sedikit. Habis itu ujung talinya kita masukkan, lalu ditarik, dan seperti itu hasilnya. Yang kedua caranya sama seperti yang pertama, cuman kebalikannya doang. Yang pertama sama, dibuat seperti itu tetapi berlawanan arahnya. Habis itu dibuat seperti itu lagi. Habis itu kendorkan dikit talinya, habis itu masukkan talinya seperti itu. Dan hasilnya sama seperti tali yang pertama dibuat. Dan akhirnya jadilah simpul kembar. Fungsi simpul kembar adalah untuk menyambung 2 utas tali yang sama besarnya dalam keadaan basah atau licin. Jadi ini tuh sebenarnya fungsinya sama anyam sama, cuman kalau simpul anyam tadi besarnya beda, nggak sama, terus itu dalam keadaan kering kalau simpul anyam. Kalau yang ini, yang kembar ini di dalam keadaan basah atau licin. Selamat sore, perkenalkan nama saya Fania Nismara Nareswari Dewi dari kelas 10 IPS 2 absen 28. Hari ini saya akan membuat sebuah video atau tutorial bagaimana cara membuat 5 simpul tali pramuka. Jadi yang pertama itu adalah simpul jangka. Cara pertama di sini buat sebuah lingkaran dengan cara dijepit seperti ini, segini aja. Lalu ibu jari dan jari telunjuk masuk dan diputar ke dalam seperti ini nanti jadi. Lalu jari telunjuk masuk ke lubang ibu jari seperti ini.
terus masuk seperti ini. Lalu bawahnya tinggal ditarik untuk menguatkan simpul talinya. Ini adalah cara pertama. Cara kedua juga bisa dengan membuat dua lingkaran seperti ini. Yang pertama, yang kedua seperti ini. Jadi seperti ini. Lalu jari telunjuk masuk ke sini, lalu masuk lagi ke lubang sini. Jadi seperti ini. Lalu bawahnya tinggal ditarik untuk mengencangkan simpul talinya ini. Terus simpul jangkar itu berfungsi untuk bisa juga buat mengikat timba atau mengikat ember, bisa juga untuk bikin tanduk darurat seperti itu. Kedua itu adalah simpul pangkal. Jadi pertama itu kita bikin dua lingkaran dulu seperti ini. Ini kita taruh di luar dan ini kita ke dalam. Nah, setelah seperti ini, yang ke dalam itu kita kasih yang di luar atau di belakangnya. Di belakangnya gini. Lalu kita masukin jari, terus kita tarik. Nah, setelah itu kita putar jarinya dan jadilah simpul pangkal. Ya, seperti ini. Tinggal tarik aja untuk menguatkan. Lalu cara kedua juga bisa seperti ini. Yang ini kita di depan, jadi ini di belakang. Lalu kita putar sekali seperti ini. Lalu kita masukkan ke yang ini, kita masukkan ke dalam ujungnya, lalu kita tarik, eratkan, lalu tarik. Jadi ini buat simpul pangkal cara kedua. Dan simpul pangkal sendiri ini juga bisa berfungsi untuk permulaan ikatan pertama, untuk mengikat tiang, tongkat, ataupun kayu. Dan yang ketiga itu adalah simpul hidup. Simpul hidup cara pertamanya adalah buatlah lingkaran seperti yang tadi, seperti ini yang di depan, ini yang di belakang. Lalu kita pegang, lalu ibu jari dan jari telunjuk kita masukkan ke lubangnya ini, lalu kita ambil tali yang di belakang. Jadi ini kita majukan, lalu diambil, lalu talinya ini kita tarik ke atas seperti ini ya. Karena ini masih longgar, jadi kita bisa tarik talinya yang bawah untuk menguatkannya. Jadi kuat. Dan untuk melepaskannya pun juga gampang, cuma tinggal tarik talinya ini aja. Jadi kayak. Dan biasanya simpul hidup ini berfungsi untuk mengikat ulas tali yang sama besar dan tidak licin. Dan juga biasanya simpul hidup ini juga untuk mengikat hewan. Dan yang keempat adalah simpul anyam. Yang kita butuhkan hanyalah dua ujung tali pramuka. Jadi yang pertama kita bikin silang dulu. Seperti ini. Kita bikin silang. Lalu yang di tali yang di dalam kita lipat keluar. Bisa kita lipat lagi ke dalam. Jadi seperti ini. Lalu tali yang satunya kita
silang juga ke di atas, jadi seperti ini. Lalu kita masukkan dan kita keluarkan lagi. Lalu dua ujung tali ini dengan yang bawah kita tarik bersamaan. Dan jadilah simpul anyam seperti ini. Tinggal tarik buat mengencangkan. Simpul anyam sendiri ini berfungsi untuk menguatkan atau mengikat dua ulas tali yang tidak sama besarnya, jadi yang satu kecil, yang satu besar, dan dalam keadaan yang kering talinya seperti ini. Simpul yang terakhir adalah simpul kembar. Jadi kita butuh dua ujung tali sini, lalu kita taruh atas dan bawah seperti ini. Ikatan yang pertama yaitu kita untuk mengikat tali bagian atas. Jadi yang ini kita taruh belakang tali bagian bawah seperti ini. Lalu kita ke depan sampai atas seperti ini. Lalu kita bikin lubang di sini. Lalu kita ujungnya ini kita masukkan ke lubangnya seperti ini dan tarik. Dan yang kedua untuk mengikat bagian bawah. Dengan cara ini kita taruh ke depan seperti ini. Lalu kita ke belakang lagi. Lalu seperti ini. Lalu kita masukkan ke lubangnya. Ini dan tarik. Kalau semuanya sudah, kita tarik bagian yang bagian yang bawah bagian bawah atau atas itu, pokoknya yang bukan ujung talinya. Kita tarik dan jadilah simpul kembar. Simpul kembar ini berfungsi untuk mengikat dua ulas tali yang ukurannya sama dan tali bisa dalam keadaan basah dan kering. Dan sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih. Nama saya Feni Lim, saya dari kelas 10 IPS 3. Di sini saya akan mempraktikkan simpul-simpul dalam pramuka dengan menggunakan tali temali. Pertama, saya akan mempraktikkan simpul jangkar. Simpul jangkar ini berfungsi untuk mengikat tandu ataupun ember. Jadinya akan seperti ini. Kedua, saya akan mempraktikkan simpul pangkal. Simpul pangkal berfungsi untuk ikatan permulaan dalam mengikat tongkat ataupun pangkal. Jadinya akan seperti ini. Ya, saya akan mempraktikkan simpul hidup. Simpul hidup ini biasanya digunakan masyarakat untuk mengikat hewan, tapi dalam pramuka simpul ini digunakan untuk mengikat suatu tongkat dan agar mudah dilepas jika melakukan kesalahan. Ini akan seperti ini. Dan yang keempat, saya akan memperlihatkan simpul mati. Biasanya saya menggunakan dua tali yang sama besarnya, hampir sama, lalu kita seperti ini. Masukkan ujung tali ke dalam sini, tarik. Nanti akan jadi seperti ini. Biasanya simpul mati ini digunakan untuk mengikat tali atau menyambung tali yang sama besarnya dan tidak licin, dan akan sangat sulit untuk dilepaskan. Yang kelima, saya akan mempraktikkan simpul kembar.
Pertama, ikat satu tali seperti ini. Seperti ini. Lalu masukkan tali yang satunya ke lubang ini dan ikat seperti yang pertama. Lalu ditarik. Dan nanti akan jadi seperti ini. Penggunaan simpul kembar ini biasanya digunakan untuk menyambung dua tali yang sama besarnya dalam keadaan basah maupun licin. Vanillin dari kelas IPS 3 itu saja yang dapat saya praktikkan. Terima kasih. Salam pramuka.